Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan hasil dari penelitian saya ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan nama saya Opi Arsinta, NIM 1901104 dengan dosen pengampu Dr. Herniwati MS, NIDN 10201117401 dengan mata kuliah Pengelolaan Limbah Cair Domestik, Industri, dan B3, yang mana dalam penelitian ini saya memilih topik pencemaran limbah cair yang dihasilkan dari PT KIP atau PT Karya Indorata Persada, pabrik kelapa sawit yang berada di Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar. Baiklah, sebelum saya melanjutkan pembahasan hasil dari penelitian saya ini, terlebih dahulu saya juga akan mendeskripsikan letak atau lokasi dari PT Karya Indorata Persada, yang mana pencemaran tersebut berasal dari PT Karya Indorata Persada atau yang disingkat dengan PT KIP ini. Bisa kita lihat di peta bahwasannya PT Karya Indorata Persada ini terletak di Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, yang melewati Jalan Lintas Taluk Kuantan dan Jalan Lintas Lipat Kain. Masuk ke tahap selanjutnya, kita akan membahas penyebab pencemaran akibat PT Karya Indorata Persada. Dari hasil penelitian yang saya dapatkan, bahwasannya warga Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar mengeluhkan pembuangan limbah yang berasal dari salah satu perusahaan pabrik kelapa sawit, yaitu PT KIP. Pasalnya, limbah yang dibuang diduga telah mengakibatkan beberapa warga terkena penyakit kulit dan diare. Tidak hanya itu, beberapa tumbuhan juga terlihat mati di pinggiran air yang diduga tercemar limbah. Tidak hanya mencemari lingkungan pemukiman warga, limbah tersebut juga sudah mencemari sungai karena dibuang ke aliran sungai. Parahnya, air lokasi tersebut sering dijadikan warga untuk dikonsumsi. Bisa kita lihat gambar di samping, itu adalah salah satu contoh sungai yang telah tercemari oleh limbah pabrik tersebut. Salah satu warga mengeluhkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh PT tersebut. Salah satunya yang mereka rasakan yaitu penyakit gatal-gatal. Setelah mereka periksakan ke rumah sakit, salah satu dokter mengatakan bahwasannya penyakit gatal-gatal tersebut datang dari pakaian yang mereka jemur, yang mana di pakaian tersebut terdapat hama atau kutu yang berasal dari asap pabrik tersebut. Tidak hanya itu, salah satu media grup yang tergabung dalam Riau Post Group mencoba menginformasikan kegelisahan warga akan limbah tersebut. Tidak ada satupun pimpinan perusahaan yang dapat ditemui. Salah seorang petugas security perusahaan menyatakan pimpinannya tidak berada di tempat. Saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, salah satu pimpinannya, ponsel yang bersangkutan tidak diangkat. Meski limbah perusahaan diduga keras mengakibatkan beberapa warga terganggu kesehatannya dan lingkungan menjadi mati, namun pihak perusahaan ternyata tidak memperdulikannya dan terus membuang limbah tersebut ke sungai. Selanjutnya, adapun karakteristik limbah. Karakteristik limbah kelapa sawit, salah satunya yaitu limbah cair pabrik kelapa sawit berwarna kecoklatan, terdiri dari padatan terlarut dan tersuspensi berupa koloid dan residu minyak limbah cair pabrik. Minyak kelapa sawit bersifat panas di atas temperatur ruangan, berwarna coklat, kental dan memiliki bau yang khas. Hampir seluruh air buangan pabrik kelapa sawit mengandung bahan organik yang dapat menyebabkan
degradasi kualitas air dan pencemaran. Baiklah, setelah saya menyampaikan pembahasan dari hasil penelitian saya ini, mulai dari penyebab pencemaran, karakteristik limbah, ternyata ada juga cara untuk penanggulangannya. Adapun cara untuk penanggulangannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan limbah industri pertanian, peternakan, dan perikanan agar aman dan tidak berbahaya sebelum dibuang. Yang kedua, mengawasi penggunaan pestisida dan zat kimia berbahaya lain yang digunakan oleh perusahaan industri atau perseorangan. Yang ketiga, membuat kanal pembuangan limbah yang aman. Nah, masih banyak lagi cara penanggulangan lainnya. Mungkin yang dapat saya sampaikan cuman yang tertera di slide ini saja. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk orang lainnya atau untuk orang banyak. Terima kasih. Thank you very much. Thank you for watching.